Wabarakatuh. Qala ma'alifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana fidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasohbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa huwa utawi lafal sohbihi iku ismu jam'in isim jamak li sohibin keduwene lafal sohibin bimana ashabi kelan nganggo mana lafal ashabi. Wa huwa utawi ashabi iku man wong istama'a kang kumpul sapa kono man mukminan hale iman binabiyina kelawan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walau a'ma lan senajan iku uta sapa kono man gara mumayyizin tur ora pinter tur ora mumayyiz. Alfa ijina kang merkoleh alfa ijina kang padha bejo-bejo kabeh biridallah kelawan ento ridane Allah Ta'ala klan mau suci sapa kono Ta'ala klan mau luhur sapa kono Allah. Lafal iku sifatun utawi sifat yaiku liman kedene wong dzukira kang den tutur sapa kono man. Wabadulan anapun ing dalem sawise maca bismillah alhamdulillah sholawat serta salam ing atase Kanjeng Nabi. Badama tegese dalem sawise barang takodama kang wis dhisik apa kono ma minal basmalati saking maca bismillah walhamdalati lan maca alhamdulillah wasolati lan maca sholawat wasalami lan maca salam alaman ing atase wong dzukira kang wis ditutur apa sapa kono man. Fadha mongko utawi ikilah kitab kang hadir ing dalem penggali musonaf. Al mu'allifu utawi kitab kang den karang. Al hadiru kang tumeka dinan ing dalem ati. Iku mukhtasarun kitab mukhtasar. Kitab ringkesan. Kala kang sithik apa lafdzul lafale mukhtasar wa kasura lan akeh apa maknane mukhtasar minal ikhtisari sangka masdar lafal ikhtisar. Fil fikhi ing dalam mertelaake ilmu fikih. Wa utawi al fikhu lughatan ing dalam lughate iku al fahmu makna faham. Wastalahan utawi fikih ing dalam munggo istilahe iku al ilmu merupakan ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syara al amaliyati kang bangsa amaliyah. Al amaliyati kang bangsa den lakoni al muktasabi kang den alap min adillatiya saking pira-pira dalile asyariyah ahkam asyariyah atafsiliyati kang bangsa tafsil wa istimdadu utawi pengambilan utawi pengalapane utawa pengambilane ilmu fikih yaiku minal kutubi sanging pira-pira kitab wa sunani lan sunah rasul
wal ismailan mufakate ulama wal qiyasilan qiyas. Wa faidatu utai faidae ilmu fikih iku imtisalu awamirillah anut pira-pira perintahe Allah taala wastinabi nawahihi lan ngedohi pira-pira larangane Allah. Ala madhabil imami menurut ing atase madhabe imam al mustahidi kang ali istihad. Abi Abdillah kang telah Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rahimahum muga-muga melasuing Imam sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wa radhiyallahu muga-muga ngridani sapa kono Allah anhu maring imam. Madzhaba ilaihi. Ema tegese barang dhaba kang milih sapa kono imam ilahi maring ma. Milih minal ahkami sanging pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah. Wa Idrisu utawi Idris iku waliduhu wong tuane imam. Wa utawi Idris iku Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafiq bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Zaid bin Hasim bin Muthalib bin Abdul Manaf bin Abdi Manaf. Wa Syafi'un utawi Syafi' wa utawi Syafi' iku aladi kang yung sabu kang den bangsaaken ilai maring aladi sapa imamu imam wa aslama lan manjing Islam sapa kono Syafi' wa utahe Syafi' wa abulan bapake Syafi' iku Sa'ib Yaumad Badri ing dalem dinane perang Badar wa wulidalan dilairake sapa imamuna imam kita radhiyallahu anhu sanata khamsina ing dalem taun khamsina seket wa mi'atin lan 100 watu fialan sedo sapa kono imam yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat salah Rajab ing dalem akhire wulan Rajab sanata arba'i wa mi'ataini ing dalem taun 4 lan 200 wa samaitu lan ngarani sapa kono ingsun hu ing mukhtasar bi Qurratul Ain kelawan aran kitab Qurratul Ain dibayani muhimmati ahkamidin kelawan martelaake pentinge pira-pira hukume agama. Intakhobtuhu milih sapa kono insun hu ing mutasor wa dasar kalan iki lasara minal kutubi sanging pira-pira kitab al mu'tamadati kang den gawe tetanggenan li syekhina kedune guru kita Khotimatil Muhaqqiqin kang dadi mungkasi pira-pira wong kang ngehaki Syihabuddin rupane Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami wa baqiyatil mustahidin lan sekari-karine wong kang ahli istihad mislu wahihidin utawi mengkono kabeh iku mislu wahi madane wahih ad-din wadzalika mislu wahihidin takdire ngono. Abdurrahman rupane Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi radhiyallahu muga-muga ngedoaken bendu sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karone Ahmad bin Hajar Al-Haytami lan Wahih ad-Din Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi wa syekhi masayikhina lan gurune pira-pira guru kita
Syekhul Islam rupane Syekh Islam al Mujaddid kang ahli tasdid kang ahli mujahid Zakaria rupane Zakaria al-Ansori wal imami Amjad lan imam kang agung Ahmad al Mujaddad rupane Imam Ahmad al Mujaddad Az-Zubaidi rahimahullah. Rahimah muga-muga melasi sapa huma ing karone imam loro mau sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wa ghairihim lan saliyane mazkurin. Min tahaqqiqil mutaakhirin saking ahli nyatake masalahe wong kang akhir-akhir kabeh. Muktamidan kali tetanggenan alama ing atase barang jayama kang mantebi kelan ma sapa Syekh Madhabin Nawawiyah Syekh lorone madhab Nawawi Warafi'iyah lan Imam Rafi'i. Wahakikum mutaakhirin lan ahli tahqiqe wong kang padha akhir-akhir kabeh radhiyallahu anhum. Radhiya muga-muga ngedoaken bendu sapa Allah Gusti Allah anhum saking al-madhkurin. Rajian hale ngarep-ngarep min robina saking pangeran kita Ar-Rahman kang anduni sifat Rahman. Yani kang welas ing dalem donya lan akhirat. Ayang tafia ing yen to paring manfaat bi kelawan muhtasor sapa sing ngalap manfaat ada kiyau pira-pira wong kang andune akal ayil uqalau tegese wong kang andune akal-akal kabeh wa antakira lan yento anteng bi kelawan muhtasor bisa babi kelawan sebabe muhtasor apa sing anteng aini ati insun. Asline anonim mripat. Nah iki dimana rujuk ini ati insun hudan ing dalem dina sesuk. Ayamal akhirah tegese dina al akhirah kang akhir. Binadri kelawan ningali ila wajhi marang date Allah al karimi kang mulya. Bukrotan ing dalem mangsa esuk wa asiyan lan mangsa sore. Amin, mugi-mugi nyebadani sapa Tuhan Pangeran ing penyuwun kula. Aistajib lana. Jadi mukadimah ini masih menerangkan tentang lafal sohbihi. Sohbihi itu merupakan isim jamak mufradnya sohibun, sohiba, sohibun. Sohibun ini bermakna sohabi. Sohabi itu siapa? Wahwa man istama'a mu'minan binabina sallallahu alaihi wasallam wala'ma ghara mutamayyiz. Sahabat yaitu orang yang berkumpul kepada kanjeng Nabi dengan iman walau dia itu buta atau dia itu bodoh, itu namanya sahabi, namanya sahabat. Al-faizin biridallah, dan semoga para sahabat itu mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabadu. Sekarang mengenai lafal ba'du. Lafal ba'du ini setelah kita menguraikan, setelah kita membaca basmalah, membaca alhamdulillah, sholawat serta salam yang ditujukan kepada semua orang yang tertera di atas, termasuk alihi
termasuk Kanjeng Nabi dan lain sebagainya, maka mu'alif itu mendatangkan sebuah karangan yang berupa kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar ini disarai dengan kitab Fathul Mu'in. Nah, kitab mukhtasar ini lafalnya itu sedikit, akan tetapi maknanya banyak sekali. Di dalam mempelajari ilmu fikih. Adapun ilmu fikih tersendiri yaitu fil lughat al-fahmu. Makna faham, makna yang memahamkan. Tadinya enggak tahu, jadi tahu. Jadi dulu hukumnya apa ini? Ya, jadi tahu. Lah ini karena adanya ilmu fikih. Karena apa itu di Al-Qur'an maupun di hadis itu kadang-kadang sulit sekali untuk dijabarkan. Nah, akhirnya dijabarkan di ilmu fikih ini, akhirnya menjadi paham. Seperti kita melakukan sholat. Melakukan sholat itu dengan adanya fikih, bagaimana sebelum sholat melakukan wudhu, bagaimana cara pelaksanaan sholat dan lain sebagainya, akan menjadi terang benerang karena adanya ilmu fikih. Walaupun nanti setelah ini menerangkan tentang as-sholat, mengenai sholat. Nah, fikih itu menurut istilah yaitu sebuah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara secara amaliyah, yang dalil-dalilnya itu diambil daripada kitabullah, daripada Al-Quran maupun kitab-kitab lain, diambilkan dari hadis, diambilkan dari ijma maupun diambilkan dari qiyas. Lah, faedahnya apa? Kita ngaji ilmu fikih ini, faedahnya yaitu imtisalu awamirillahi ta'ala wastinabu nawahihi, yaitu mengikuti perintah Allah dan sebaliknya menjauhi daripada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah daripada ngaji ilmu fikih menurut madhab imam, terutama Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu dilahirkan pada tahun 150 dan dia meninggal di hari Jumat, yaitu di akhir bulan Rajab, yaitu tahun 204. Jadi umurnya hanya 54 tahun. Wasamatu bi Qurratil Ain. Nah, kitab ini dikatakan kitab Qurratul Ain. Nah, kitab Qurratul Ain itu menerangkan, menjelaskan tentang pentingnya hukum-hukum di dalam agama. Dan kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i itu dimantapkan oleh Imam Nawawi maupun Imam Rafi'i dengan mengharapkan min Rabbina Ar-Rahman, dengan mengharapkan daripada Tuhan kita semua yang bersifat Rahman, semoga memberikan
kemanfaatan bagi orang-orang yang berakal. Ukolau. Dan semoga kitab ini memberikan ketenangan di dalam hati kita, baik besok di yaumul akhir, yakni yaumul kiamah, dengan binadri ila wajhil karim, dengan bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Karena apa ya? Karena kalau kita sekarang tuh tidak bisa melihat Allah kecuali kita melihat dalam hati. Seakan-akan kita melihat Allah dalam hati kita. Akan tetapi di yaumul akhir itu bagi orang yang beriman kepada Allah itu bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Di Al-Quran itu disebutkan di surat apa itu? Di surat Al-Ghasyiyah yang diturunkan di Mekah, ini ayat ini surat yang ke-88, ayat yang ke-8 itu berbunyi wujuhu yaumaidin naimah. Jadi banyak muka pada hari itu berseri-seri. Karena apa? Kok berseri-seri? Karena melihat wajah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ayat yang ke-9 disebutkan lisa ya radiyah. Setelah kita melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa senang karena usaha kita waktu di dunia ini mau beribadah, mau menuruti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mau ngaji biar kita pinter, biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisa ya radiyah. Jadi kalau kita melihat zatnya Allah, kita akan merasa senang sekali. Nikmatnya bukan main. Jadi nikmat dunia itu belum seberapa dibandingkan nikmat di akhirat kita melihat zat yang maha al-karim ini. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melihat zatnya Allah di yaumul akhir. Allahumma amin ya robbal alamin. Demikian dari mukadimah daripada kitab Fathul Mu'in ini, dan menginjak berikutnya yaitu mengenai bab sholat. Kalau di takrib itu babnya enggak langsung sholat ya, toharoh, terus termasuk wudhu, termasuk istinja dan lain sebagainya, baru menginjak bab sholat. Tapi kalau di Fathul Mu'in ini langsung mukadimah terus bab sholat. Karena apa? Sholat itu saya terangkan agaknya tergesa-gesa ngaji Fathul Mu'in biar langsung kita menginjak bab sholat. Karena sholat itu sangat penting sekali
nanti di yaumul hisab tuh permulaan daripada amal yang kita hitung itu pertama kali adalah sholatnya. Nanti kalau sholatnya baik, semua amal tuh dianggap baik semuanya kabeh. Dan di Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wasolah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Jadi sholat itu bisa menolong kepada kita semua. Apalagi sabar ya. Sabar itu sebuah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sabar. Kalau ibadah yang lain itu belum pasti diterima oleh Allah, tapi kalau sabar itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ayat berikutnya innallaha ma'as shabirin. Sungguh Allah itu akan bersamaan sama orang-orang yang sabar. Walaupun di sini ada nama sabar, tapi yang dimaksud sabar di sini adalah sabar yang dimiliki sifat manusia. Jadi orang sabar itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi sekarang ya liku-liku hidup tuh wah parah sekali ini. Kalau kita tidak menyikapi dengan kesabaran, kita akan terjerumus ke lembah kesengsaraan. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sabar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan sholat disebutkan dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ankabut itu ada ayat 45 disebutkan inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Sungguh sholat itu bisa mencegah dari masalah keji maupun masalah kemungkaran. Jadi orang kalau sudah menjalankan sholat itu jangan sampai perilakunya itu jelek, jangan. Kalau perilakunya kok udah sholat kok masih jelek perilakunya, berarti sholat kita itu belum bisa mencegah daripada masalah yang keji dan mungkar. Semoga kita yang ada di sini menjadi orang yang baik semua. Indallah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan sebuah hadis pun ada yang menyebutkan as-sholatu mikyalun. Sholat itu hakikatnya merupakan barometer. As-sholatu mikyalun. Sholat itu merupakan barometer daripada amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman wafa wufiyallah. Barang siapa amalnya itu sempurna, maka Allah akan menyempurnakan kepada kita. Dan sebaliknya waman tofafa faqad alimtu maqalallah fil mutaffifin. Siapa dan barang siapa yang curang tuh ada di ayat lain tuh wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi orang yang curang. Kalau lil mutaffifin tuh ukurannya timbangan ya. Mengurang kalau beli suruh yang banyak, tapi kalau jual dia mengurangi takaran, itu lil mutaffifin. Tempatnya di wel, neraka wel lil mutaffifin. Jadi celaka bagi orang yang sholatnya itu curang. Jadi di ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang menguraikan tentang sholat.
Nah, saya sebelum menerangkan bab sholat, maka saya kasih petunjuk dasar-dasar yang ada relasinya dengan sholat. Dan dalam sholat ini, bab sholat ini, ya kita untuk pedoman kita sendiri ya. Bukan karena negara kita kan negara Pancasila, bukan harus dilaksanakan, harus begini, enggak. Ini untuk mengetahui supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Caranya kita ngaji pada orang-orang yang ahli ilmu fikih, terutama di Indonesia itu mengikuti imam kita yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebetulnya imam yang dilahirkan di Palestina ya Pak ya. Kelahirannya di Palestina. Jadi Asy-Syafi'i itu daerahnya Asy-Syafi'i. Kalau orang-orang dulu itu ngarang kitab, ngarang apa saja itu disamarkan namanya Pak. Abi Hurairah, bapake kucing. Sebetulnya bukan nama sebenarnya itu Pak. Karena dia menghindari apa? Menghindari kalau dia sebuah orang pengarang itu biasanya orangnya pinter ini, menghindari ria Pak, biar nggak pamer. Tapi kalau orang sekarang ya ngarang kitab, ngarang apa gitu, dicuplek itu nggak boleh Pak. Kita ada undang-undang pencipta itu nyipta karangan itu kok dicuplek nggak boleh. Kalau di negara kita seperti itu. Tapi kalau di ulama-ulama dulu itu namanya ngarang terus disiar-siarkan malah seneng Pak. Makanya dia pakai nama yang tidak sebenarnya supaya dia tidak ria, tidak pamer sehingga amalnya tidak hangus gitu. Menginjak bab salat, babu sholati utawi iki iku bab mertelaaken salat. Hadza babu sholah. Ya utawi salat iku aqwalun merupakan pira-pira pengucapan wa af'alun lan pira-pira penggawean maksusatun kang den tertentuaken muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan takbir muhtatamatun kang den pungkasi bis taslimi kelawan salam wasumiyat lan den arani apa kono salat bidzalika kelan kono salat listimalia krana mengkune salat ala salati ing atase salat luhutan utawi cara salat ing dalem mungguh luhut waya utawi luhut iku doa waya utawi salat iku doa wal mafrudatu utawi pira-pira salat kang den fardhoake al ainiyatu kang bangsa ainiyah iku khamsun ana 5 fi kulli yaumin ing dalem saben dina walelatinan sewengi maklumatin kang maklum minadini sangka dalil agama bidarurati kelawan pesti wayak furulan kafir sapa jahidua wong kang ngasi salat walam tujma lan ora kena den kumpulake apa adil khamsu iki 5 lihari nabina marang liyane nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa furida lan den fardhoaken apa kono salat lailatal isra'i ing dalem wengi isra ba'da nubuwati ing dalem tahun kenabian bi asri sinin kelawan 10 pira-pira taun wa salasati ashurin lan 3 pira-pira wulan lailatan ing dalem wengi sab'in pitu wa isrina 20 min Rajab sangka wulan Rajab
Walam tajib lan ora wajib apa subuh yaumitil kalelati subuhe wengine mengkono-mengkono wengi li adamil ilmi krana ora anane ilmu li adamil ilmi krana ora anane ilmu bikaifiyatia kelawan carane salat subuh. Inama tajibu pestine wajib apa al maktubatu salat kang den apa al maktubatu salat maktubah ai salatu tegese pira-pira salat al khamsu kang 5 wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf balighin tegese kang baleh akilin kan akal dakarin kang lanang aghariya atau saliyane zakar tahirin kang suci fala tajibu mongko ora wajib apa ya kono salat ala kafirin ing atase wong kafir asliin kang asli wasobiin lan bocah lanang cilik wa majnunin lan wong edan wa muhman aleh lan ayan wa sakrona lan wong kang mendem bila ta'adudin kelawan tanpa pepeka li adami taklifihim krana ora anane taklife kabeh mau termasuk kafir asli sobi masdun ila akhirihi wala ala haidin lan ora wajib ing atase wong wadon kang haid wa nufasa alan wadon kang nifas tujuan apa li adami sihatia krana ora anane sae haid lan nufasa wala qadha lan ora ana qadha iku mujud alaihim ing atase al-madhkurin bal tajibu balik wajib apa ya kono salat ala murtadin ing atase wong murtad wa mutaadin lan wong kang pepeka bisa karin kelawan mendem. Jadi salat itu menurut syara aqwalun wa afalun maksusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Jadi salat itu beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang telah ditentukan. Terus diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Jadi ucapan-ucapannya yaitu nggak boleh diganti-ganti. Maca surat Al-Fatihah ya surat Al-Fatihah, nggak boleh Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang dan lain sebagainya, nggak boleh. Ini menurut kitab yang di sini. Adapun orang lain nggak tahu kita ya. Menurut Imam Syafi'i namanya sholat itu ya menggunakan aqwalun, pengucapan-pengucapan, af'alun, beberapa perbuatan yang telah ditentukan. Namanya ruku, namanya sujud, namanya qiyam, namanya itidal, ya seperti itu. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Itu namanya sholat. Adapun sholat fil lughat menurut bahasanya yaitu addu'a. Sholat itu addu'a. Isinya sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takbiratul ihram yang seperti itu. Terus ruku, sujud dan lain sebagainya itu ya bacanya seperti itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ruku. Enggak boleh dirubah-rubah. Kalau sholat itu harus mengikuti sholatnya Kanjeng Nabi. Nah, setelah nggak ada Kanjeng Nabi siapa? Mengikuti
ulama kita, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu menjadi pewaris daripada Kanjeng Nabi. Tapi tetap ta'aluknya, hubungannya tetap sampai ke Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ya sholatnya seperti itu, jangan dirubah-rubah, kok gini dan lain sebagainya. Kecuali orang-orang yang baru sakit atau orang-orang kakinya sakit atau dan lain sebagainya, ada caranya tersendiri. Lah sholat wal mafrudatul ainiyah, sholat itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau meninggalkan sholat nanti ada hukumnya tersendiri di bawah ini. Ini baru kita menerangkan tentang hukumnya sholat itu hukumnya apa? Fardu ain. Jadi kalau meninggalkan dosa besar. Makanya kita kerja, tapi kalau waktunya sholat kita kerjakan, jangan sampai sholat kita itu ditinggalkan. Tinggal sholat tuh bahaya sekali. Jadi kita menjadi orang baik dan tidak, ukuran baik dan tidak bagi orang Islam itu dilihat dari sholatnya aja. Sholat, yakni sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau ditinggal mendapatkan dosa. Dan orang yang ngangasi itu jelek-jelekin, buat apa sholat, buat apa, nggak usah sholat, nggak sholat juga kita kaya dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu bisa menjadi orang yang kufur. Fayakfuru jahidua. Dan sholat 5 waktu itu tidak bisa dikumpulkan. Misalkan jalankan sholat isya, terus nanti habis sholat isya jalankan sholat subuh, menjalankan sholat zuhur, asar, itu tidak boleh dikumpulkan seperti itu sholat itu. Sholat itu ya namanya sholat ya satu persatu. Nah, mengenai nanti dia waktunya pot karena tidur sampai jam 8, ngodoi itu ada aturannya tersendiri. Ini nerangkan tentang pokok-pokok daripada pembahasan mengenai sholat. Sholat maktubah, sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi orang muslim yang sudah mukallaf, sudah baligh, sudah punya akal, laki-laki maupun perempuan. Terus dia termasuk tohir. Tohir di sini ditakwil falatajibu ala kafirin. Tohir itu harus suci. Makanya di dalam Al-Quran tuh ada yang disebutkan, yang pertama itu apa tuh? La yamasuhu ilal mutahharun, ya. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi orang suci ini ada yang berpendapat orang Islam tuh udah suci, makanya nggak usah wudhu. Tapi menurut Imam Syafi'i, orang yang suci ayil wudhu, orang yang melakukan wudhu, orang yang suci yang seperti itu. Jadi ada yang pegang Al-Quran tuh, wong kita udah Islam, udah suci. Nah, di sini ada keterangan, tapi mengenai bab sholat ini, bukan mengenai bab memegang Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i megang Al-Quran ya harus kita wudhu, harus suci dulu. Kalau dalam bab sholat, tohir ini bagi orang kafir yang asli, anak kecil, orang gila, orang ayan, maupun orang yang mabuk
tapi mabuknya tidak disengaja, itu tidak diwajibkan sholat. Kecuali orang murtad ya, tadinya Islam kok masuk non muslim, masuk lain agama Islam, selama dia misalkan dia masuk Islam lagi, selama dia itu meninggalkan sholat, wajib untuk mengqodoi sholat yang ditinggalkan, itu wajib. Nanti di belakang membicarakan tentang sholat itu, wah, sampai bab ini nanti banyak sekali mengenai sholat ini, gimana dan ini hanya yang muqaddimah mengenai sholat aja. Jabarannya, sholat itu diwajibkan bagi orang yang muslim, yang mukallaf, yang baligh, yang punya akal, laki-laki maupun perempuan, yang tohir. Jadi anak kecil tidak diwajibkan. Seperti orang mabuk ya, mabuk itu kalau disengaja, kok dia meninggalkan sholat, nanti kalau sudah sadar wajib mengqodoi sholatnya. Tapi kalau mabuk seperti kita seperti kita melihat tabrakan ya, pingsan gini ya, mabuk, wah, ngeliyeng anunya gitu, kepalanya pusing, itu enggak wajib sholat selama dia masih mabuk. Demikian yang dapat saya terangkan mengenai bab sholat ini, dan sebelumnya walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.